ورسوله صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Ustaz Dr. Muhammad Rahman, pengurus dan jamaah Masjid Pemujaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama kembali menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membuka mata kita, menghirup udara yang segar, dan mudah-mudahan semuanya itu kita bisa syukuri sehingga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat-nikmatnya serta menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang selalu mengikuti ajaran dan sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita selalu berada di dalamnya sehingga kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada pekan keempat ada kajian Nasihatul Murtaqin bersama Ustaz Muhammad Dr. Muhammad Rahman. Insyaallah beliau akan menyampaikan materi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu kita niatkan i'tikaf, niatkan thalabul ilmi, agar setiap helaan napas kita berada di masjid ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai diakhiri dengan sholat suruk nanti, yang mana waktu suruk pada pagi hari ini yaitu pada pukul 5.29, biasanya ditambah 10 menit jadi 5.39 ya, atau 5.40 lah. Sekali lagi mudah-mudahan duduk-duduk kita ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kepada Ustaz Dr. Muhammad Rahman dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat, jamaah kajian syuruk yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summal hamdulillah, kita sebagai orang-orang yang beriman tidak henti-hentinya untuk senantiasa mendeklarasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jasad dan ruh kita belum terpisah. Itu artinya Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam peluang kepada kita agar kita gunakan untuk memaksimalkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kesempatan-kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita agar kita gunakan untuk melipat gandakan amal-amal soleh kita, dan kita memiliki bekal yang cukup, bekal yang baik untuk menuju alam berikutnya, yaitu alam barzah. Barzah itu disebutkan oleh Al-Quran sebagai pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam sebuah ayat dikatakan, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara air yang tawar dan air yang asin itu ada barzah, ada pemisah. Walaupun keduanya saling bertemu tetapi tidak tercampur. Itu adalah salah satu tanda dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan di muka bumi ini, yaitu ada dua air, ada asin sama air tawar, itu bertemu tetapi tidak bisa bercampur keduanya karena ada barzah, ada pemisah. Semoga hadirnya kita dalam majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak pada hari kiamat akan memperberat timbangan kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah
yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang babu haqqil jar wal wasiyatu bihi. Bab tentang hak tetangga dan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hak-hak tetangga. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita pahami bahwa agama Islam ini adalah agama yang kamil mutakamil, agama yang sempurna dan tidak memisahkan antara satu sisi dengan sisi yang lain, tidak mendikotomikan antara kehidupan dunia dengan akhirat, tidak memisahkan antara materi dengan spiritual, tidak memisahkan antara pemikiran dengan kekuatan. Semuanya itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga dalam aspek hubungan manusia, begitu juga ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman ini pasti memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah hablum minallah. Kita sebagai orang yang beriman harus punya hubungan baik secara vertikal dengan sang khalik kita, sang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain, orang-orang yang beriman juga dituntut untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk berbuat baik dengan sesama manusia. Itulah yang kita kenal dengan hablum minan nas. Kenapa antara hablum minallah dan hablum minan nas ini harus kita padukan keduanya? Karena jamaah sekalian, kalau kita membaca tentang orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang mengerjakan zakat, orang-orang yang mengerjakan haji, dan rukun-rukun Islam yang lainnya. Mereka menjadi bangkrut bukan karena tidak memiliki hablum minallah, tetapi mereka punya masalah, punya problematika dengan sesama manusia. Mereka menzalimi orang lain dengan lisan dan tangannya. Mereka melakukan berbagai macam kebijakan yang membuat orang lain susah. Itulah yang menyebabkan mereka itu menjadi orang-orang yang al-muflis, orang-orang yang bangkrut. Banyak melakukan ibadah secara hablum minallah, secara hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi banyak masalah dengan sesama manusia, sehingga ketika amalan-amalannya ditimbang, awalnya amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya. Tetapi ketika akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang menuntutnya bahwa dulu orang tersebut banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Dalam konteks hablum minan nas ini, di antara yang perlu diperhatikan oleh umat Islam, oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana kita berbuat ihsan, berbuat baik dengan tetangga.
Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa ayat 36, Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, kemudian kitab ini disyarah oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugho. Imam An-Nawawi mengutip sebuah ayat dalam surat An-Nisa ayat 36 terkait kewajiban orang-orang yang beriman untuk berbuat baik dengan tetangga, untuk memuliakan tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junub was-sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdilah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a. Ada larangan tegas agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dalam beribadah dan meminta pertolongan di mana manusia tidak bisa membantu kita, kita hanya isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata wa'budullah, kita diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua potensi, dengan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ibadah di sini tidak hanya ibadah mahdo, tetapi semua kehidupan orang-orang yang beriman, apakah itu pemikirannya, apakah itu tindakannya, selama itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi instrumen bagi orang-orang yang beriman untuk beribadah. Pemikirannya, ucapannya, tindakannya, selama itu mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi wasilah, menjadi instrumen bagi orang-orang yang beriman untuk memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang perintah takwa, perintah takwa yang sering diwasiatkan oleh para mubalik, para dai dalam khutbah-khutbah Jumat. Takwa itu paling tidak memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah
imtisalu awamirillah, mengerjakan semaksimal mungkin segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah Allah dalam ayat ini adalah wa'budullah. Kemudian di sisi yang lain, orang yang bertakwa itu di samping semaksimal mungkin untuk mengerjakan segala yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan dalam surat An-Nisa ayat 36 ini sangat tegas, wala tusyriku bihi syai'a. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesalahan sebagian orang muslim itu misalkan percaya kepada yang dikenal dengan takhayul. Oleh karenanya, takhayul itu misalnya begini Bapak dan Ibu sekalian, merasa sial ketika mendengar suara burung. Ini ada suara burung ini pasti akan ada masalah besar. Ini tumben ada suara burung, ya, ada burung mampir ke rumah kita misalkan. Itu tidak dibenarkan ya dalam ajaran Islam karena tidak ada patokan ilmiahnya. Itu hanya cocok logi. Hanya cocok logi. Ilmu cocok logi itu nggak ada parameter ilmiahnya, sehingga dalam Islam itu dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, la udwa wala tayrata, la udwa wala tayrata. Tidak ada penyakit yang menular dan juga tidak ada atau tidak boleh percaya, tidak boleh merasa sial dengan suara-suara burung. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, supaya tidak salah paham ya, tadi saya mengatakan la udwa, tidak ada penyakit yang menular. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Tapi dalam riwayat Imam Muslim, ada hadis yang justru menjelaskan ada penyakit yang menular. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, firro minal majzum firaraka minal asad. Larilah Anda dari penyakit yang menular, dari penyakit kusta ya, sebagaimana Anda menghindar, sebagaimana Anda lari dari kejaran singa. Nah, ini dalam ilmu hadis disebut dengan ta'arudul adillah, ta'arudul hadis, adanya pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Padahal secara hakikat tidak mungkin antara sabda Nabi, satu sabda Nabi dengan sabda yang lain itu bertentangan. Tetapi zohirnya nampak bertentangan. Oleh karenanya para ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu memberikan 4 metode ya, menjelaskan 4 metode ketika ada sebuah hadis nampak bertentangan secara zahir dengan hadis yang lain. Bagaimana kita menyelesaikan ada satu hadis
dengan hadis yang lain itu nampak bertentangan. Cara menyelesaikannya, kalau kita belajar ilmu hadis itu ada 4 cara. Tapi kita harus, ya paling tidak saya sebutkan secara global aja, secara umum. Yang pertama kata Imam Ibnu Hajar, cara menyelesaikan hadis yang nampak bertentangan itu yang pertama adalah menggunakan metode al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u wat taufiq. Menggunakan metode perpaduan atau mengkompromikan antara satu hadis yang nampak bertentangan dengan hadis yang lain yang sama-sama derajatnya sahih, dipadukan, Pak. Nah, bagaimana cara memadukan antara satu hadis tadi yang mengatakan tidak ada penyakit yang menular, tapi di sisi yang lain mengatakan ada penyakit yang menular? Nah, para ulama menjelaskan cara memadukan 2 hadis ini dipahami dengan berikut, bahwa tidak ada penyakit yang menular kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu komprominya, Pak. Penyakit itu tidak akan pernah menular kepada orang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu metode yang pertama dalam ilmu hadis. Ketika satu hadis dengan hadis yang lain nampak bertentangan. Nah, bagaimana kalau hadis itu tidak bisa dipadukan, tidak bisa dikompromikan? Ada metode yang kedua, namanya metode an-nasikh wal mansukh. An-nasikh wal mansukh. Kalau dalam bahasa fikih itu apa? Kita harus memahami mana hadis yang nasikh. Nasikh itu dalil yang menghapus, mengamandemen dalil-dalil sebelumnya. Sementara yang mansukh itu dalil-dalil yang dianulir, yang dimansuh, diamandemen oleh hadis atau ayat yang datangnya belakangan. Nasikh itu adalah dalil yang menghapusnya, mansukh itu adalah dalil yang dihapus. Contohnya begini Bapak dan Ibu sekalian. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, contoh nasikh mansukh, ada dalil yang dihapus ya karena kondisinya sudah berbeda dengan hadis itu ketika disabdakan oleh Nabi. Misalkan begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Kata Nabi, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Jadi di awal-awal Islam itu Nabi melarang ziarah kubur kepada para sahabatnya karena akidahnya pada waktu itu akidah mereka belum kuat, sehingga dilarang ziarah kubur. Tapi hadis ini mansuh, dihapus, diamandemen oleh hadis yang datangnya belakangan. Apa itu? Ala fazuruha. Namun sekarang kata Nabi, silahkan kalian ziarah kubur. Dulu aku memang melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Fa innaha tuzakkirukum alal maut. Karena ziarah kubur itu akan membuat kalian ingat kepada kematian. Ini namanya metode nasikh mansuh. Metode yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, metode namanya at-tarjih. Metode at-tarjih. Kalau ada satu hadis
dengan hadis yang lain nampak bertentangan secara zahirnya, kalau tidak bisa menggunakan al-jam'u wat taufik atau perpaduan, dan kalau tidak bisa menggunakan metode an-nasikh wal mansukh, maka ada metode yang ketiga namanya at-tarjih. Membanding-bandingkan atau mengkomparasikan, membandingkan antara satu hadis dengan hadis yang lain dari sisi doifnya dan kesohihannya. Misalkan begini Bapak dan Ibu sekalian, dalam sebuah hadis dikatakan, ada hadis yang berbunyi an-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman. Redaksi hadis ini menurut para ulama adalah redaksi yang dhaif. Tetapi redaksi yang sahih itu adalah at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu, bersuci lahir dan batin itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari keimanan seseorang. Nah, oleh karenanya para ulama kemudian menyimpulkan bahwa an-nazafatu minal iman itu adalah hadis dhaif, sementara at-tahuru syatrul iman itu adalah hadis sahih. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, 4 metode ini digunakan oleh para ulama ketika ada hadis yang nampak bertentangan secara zahir. Kalau tidak bisa, ya, kalau metode 3 metode tadi tidak bisa dilakukan, metode namanya al-jam'u wat taufik, memadukan dan mengkompromikan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Kalau tidak bisa menggunakan an-nasikh wal mansukh, kalau tidak bisa menggunakan at-tarjih, maka baru yang keempat itu menggunakan namanya at-tawakkuf. At-tawakkuf, tidak atau berhenti atau tidak mengamalkan hadis-hadis yang nampak bertentangan tersebut, namanya tawakuf, nggak diamalkan, ya. Nah, itulah beberapa metode para ulama ketika membahas ta'arud al-adillah, dalil-dalil yang nampak kontradiktif, yang nampak bertentangan antara satu dengan yang lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada surat An-Nisa ayat 36. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman hanya beribadah kepada Allah dan melarang mereka, ya, setelah Allah memerintahkan mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah melarang mereka dengan syirik. Setelah itu ada perintah berikutnya. Perintah berikutnya ini terkait hablum minan nas, hubungan horizontal sesama manusia. Apa perintahnya? Wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Berbaktilah, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, Islam mengajarkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya ketika orang tua kita masih hidup. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua ketika masih hidup, itu sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang biasa kita kenal. Tapi Islam mengajarkan kepada kita, walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, walaupun mereka telah berpisah alam dengan kita,
maka kita pun di dunia sebagai anak-anaknya bisa birrul walidain kepada orang tua kita yang telah meninggalkan dunia ini. Di antara caranya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah mendoakan mereka. Jangan lupa kita yang masih hidup ini Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa kita yang masih hidup ini mendoakan kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, karena mereka pasti sangat-sangat mengharapkan doa dari anak-anaknya yang masih hidup. Walaupun kita juga sebagai orang-orang yang beriman punya kewajiban untuk mendoakan mereka, tapi yang lebih makjur, yang lebih dikabulkan doanya adalah doa anak soleh kepada kedua orang tuanya. Walaupun orang yang beriman ini tentu saling mendoakan. Oleh karenanya misalkan sesama orang yang beriman itu misalkan dibacakan doa oleh para khatib dalam mimbar-mimbar Jumat, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, berilah ampunan kepada mukmin dan mukminat, wal muslimina wal muslimat, muslim dan muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, baik orang-orang yang beriman yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dalam sebuah surat Al-Hasr, ya, dalam sebuah ayat dalam surat Al-Hasr itu dikatakan begini, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang beriman itu akan senantiasa mendoakan sesama orang-orang beriman, sesama kaum muslimin, baik yang telah mendahului mereka, artinya baik orang-orang yang telah meninggal dunia maupun orang-orang yang masih hidup. Jadi cara kita berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia, yang pertama adalah mendoakan mereka, ya. Karena doa dari orang yang hidup di dunia ini sangat-sangat diperlukan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, memenuhi atau melaksanakan nazar-nazar atau obsesi yang pernah diucapkan oleh orang tua kita. Misalkan orang tua kita sebelum meninggal pernah punya cita-cita ingin berkurban, misalkan, nah saya ingin berkurban tahun depan, tapi ternyata ajalnya telah tiba sebelum waktu Idul Adha, maka seorang anak yang berbakti kepada orang tua itu bisa memenuhi atau mengeksekusi nazar atau obsesi yang diucapkan oleh orang tua ketika masih hidup. Nah, berikutnya cara berbakti kepada kedua orang tua adalah tetap menyambung tali silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya, dengan sahabat-sahabatnya. Jangan sampai kita sebagai anak-anak mereka malah memutuskan tali silaturahmi. Itulah beberapa cara di antara cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Kemudian perintah berikutnya adalah terkait dengan hablum minan nas wa bizil kurba. Berbuat baiklah kalian kepada kerabat, ya, kepada karib kerabat. Wal yatama wal masakin,
berbuat baiklah kalian juga kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dalam sebuah ayat dijelaskan bahwa indikator seorang mukmin yang benar itu adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Tanda orang-orang yang beriman itu adalah mereka memberikan makanan-makanan yang sangat spesial, yang sangat dicintainya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Orang yang beriman itu tandanya ketika memberikan makanan adalah makanan yang paling dicintainya, makanan yang spesial, makanan yang paling disukainya, makanan favoritnya. Bukan hanya sekedar makanan, apalagi sisa-sisa. Tapi orang yang beriman itu perfect dalam memberikan makanan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka ketika memberikan makanan yang sangat favorit dan spesial. Untuk siapa? Miskina, untuk orang miskin. Wa yatima, untuk anak-anak yatim. Yang menarik adalah wa asiro. Orang-orang yang beriman juga mereka akan memberikan makanan yang terbaik untuk asiro, orang yang tawanan, termasuk tawanan dalam perang. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau menyaksikan video-video tentara Israel ya, atau tentara-tentara Israel yang ditangkap oleh Hamas, bukan Hamas, Izzuddin Al-Qassam, Kataib Izzuddin Al-Qassam, Brigade Izzuddin Al-Qassam, kemudian juga ada Saraya Al-Quds, sayap militer dari Al-Jihad Al-Islami, dan faksi-faksi perlawanan yang lainnya. Mereka para tawanan Israel itu, Bapak dan Ibu sekalian, diperlakukan dengan perlakuan yang terbaik, menunjukkan bahwa Islam itu sangat memperhatikan masalah kemanusiaan. Ya, memperhatikan kemanusiaan. Bahkan dalam perang itu, ya, Abu Ubaidah itu misalkan jubir dari Hamas ya, itu mengatakan janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian membunuh perempuan atau orang tua ya. Dan itu dipraktekkan oleh para pejuang yang ada di Palestina begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya cerita sedikit tentang Palestina ini ya. Pada tanggal 7 Oktober itu ya, yang kita kenal dengan Tufan Al-Aqsa ya. Tufan Al-Aqsa. Itu gerakan perlawanan itu masuk dengan pintu ya, penutup tembok itu dijebol dengan 8 pintu. Jadi para pejuang itu masuk dengan 8 pintu itu, jebol itu kan, baik lewat udara, darat, laut. Nah, Izzuddin Al-Qassam saat itu ya mengirimkan itu 1000 pasukan. Dan pada tanggal 7 Oktober itu menguasai 24 pemukiman Yahudi yang ilegal itu, dan menawan banyak para jenderal-jenderal tentara Israel, karena mereka saat itu dalam kondisi tidak siap, lagi hari libur, hari libur Sabat namanya, hari Sabat itu kan. Nah, di antara mereka para tawanan itu diperlakukan secara baik oleh anggota, oleh para pejuang. Tapi di antara tawanan itu ada yang meninggal dunia karena bombardir Israel yang sangat serampangan yang menyasar semua rumah-rumah sipil ya, rumah-rumah sipil yang ada di Gaza. Yang menarik ya, Bapak dan Ibu sekalian, Islam ini agama yang sangat mengangkat ya kemanusiaan. Sebelum ada deklarasi PBB tentang hak asasi manusia, Islam sudah mengajarkan, mendeklarasikan pentingnya menjaga hak-hak manusia. Itulah yang dikenal dengan maqasid syariah. Di situ ada kebebasan tentang manusia atau jiwa ya, bagaimana
memerdekakan manusia dari berbagai macam perbudakan dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tanda orang yang beriman tadi adalah orang-orang yang memberikan makan dengan makanan yang sangat spesial kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada para tawanan. Kemarin ya, baru kemarin ini ada tawanan dari Amerika itu ya dilepaskan ya. Kemarin sempat terjadi ini juga gencatan senjata 6 jam. Karena di perbatasan Rafah itu para relawan kemanusiaan itu dibolehkan masuk membawa makanan ya lewat mobil-mobil yang mereka bawa gitu kan. 6 jam ada namanya hudnah dalam bahasa Arab. Gencatan senjata 6 jam, akhirnya mereka dari dari perbatasan Rafah itu bisa masuk. Kalau di Mesir itu yang berbatasan dengan Gaza itu namanya Rafah. Kalau di tepi barat itu berbatasan dengan Yordania. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian ayat ini juga mengatakan wal jari zil qurba wal jaril junub. Berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat ini berarti kan ada di depan rumah kita. Ada di depan rumah kita. Karena definisi tetangga dalam fikih itu adalah orang yang misalkan rumah yang bersebelahan dengan kita, sebelah kanan kita itu 40 rumah ya, sebelah belakang kita 40 rumah, dan di depan rumah kita itu 40 rumah, samping kiri kita 40 rumah. Tapi yang menjadi prioritas cara kita berbuat baik, cara kita ihsan, itu adalah tetangga yang dekat sebelum tetangga yang jauh. Dalam konteks tetangga yang dekat inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abu Dzar. Apa pesan Nabi kepada Abu Dzar? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, iza tobakhta marokatan faaksir ma'aha. Kalau Anda memasak sop, faaksir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian wa ta'ahad jirana, kemudian bagilah kepada tetanggamu. Ini hanyalah simbol, ikon ya, kepedulian kita, kepedulian ajaran Islam agar bertetangga itu adalah bertetangga dengan cara yang baik. Ini hanya contoh. Kalau sekarang nggak hanya sop kan yang kecium bau tetangga Pak ya. Mungkin kalau kita masak sop itu kan ketika menggoreng bawang merah atau bawang putih kan aromanya kecium kan. Apalagi misalkan kontrakan yang rumah peta itu kan, itu pasti mencium itu kan. Sekarang misalkan kita beli durian deh. Kita beli durian itu kalau bisa ya, kalau mau dibawa ke rumah jangan lupa belikan juga untuk tetangganya. Kecuali makan di tempat lebih enak kan. Tapi kalau kita bawa ke rumah itu pasti aroma durian ya, atau buah-buahan yang memang wanginya itu menyengat, itu pasti akan tercium oleh tetangga kita. Nah, Islam itu mengantisipasi ya terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan bersama. Makanya Nabi memberikan contoh, kalau kita masak sop, kalau para sahabat itu masak sop, kata Nabi, perbanyak kuahnya. Kalau sekarang kalau kita cukup, jangan hanya perbanyak kuahnya, perbanyak dagingnya, perbanyak sayurnya. Ini hanya contoh aja Pak. Ya kalau kita ingin masak sop, ya perbanyak dagingnya, kemudian daging itu kita bagi kepada tetangga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya Islam ya, yang kita yakini kebenarannya ini, memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memiliki dua kesolehan sekaligus. Yang pertama adalah as-soleh al-fardi, kesolehan individual. Kesolehan individual itu
bisa diukur dengan konsistensinya seseorang melakukan ibadah-ibadah mahdoh. Karena ibadah mahdoh itu kebanyakan adalah terkait hablum minallah, hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain, Islam juga memerintahkan kepada kaum muslimin agar memiliki kesolehan yang kedua yang kita kenal dengan as-soleh al-jama'i, kesolehan kolektif, kesolehan bersama, dan itu bisa direalisasikan, bisa diaplikasikan, bisa diwujudkan dengan cara beribadah kita dengan cara apa? Hablum minan nas. Dengan hablum minan nas, melakukan hubungan baik dengan sesama manusia. Di antaranya adalah yang dijelaskan tadi dalam surat An-Nisa ayat 36, di antara cara kita berbuat baik dengan sesama manusia, di antaranya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada karib kerabat kita, berbuat baik dan berbagi kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin, berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, dan juga berbuat baik kepada ibnu sabil, ya, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam sebuah perjalanan. Wa ma malakat aimanukum, dan juga berbuat baik kepada budak. Tapi sekarang budak sudah tidak ada ya. Ini ayat ini juga ada korelasinya juga dengan adanya budak pada masa lalu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang mau didiskusikan sebelum ditutup. Saya persilahkan. Masih ada waktu. Ya, silakan, Pak. Seseorang walaupun dia ahli ibadah, kebangkrutan yang Ustaz mengatakan terhadap tetangga, dosa-dosa apa yang membuat orang itu menjadi kebangkrutan? Ya. Yang kedua, Ustaz, tadi kita mengatakan dengan Budi Bulu awal itu merupakan katanya syirik. Kami yang sendiri dia hobi, ada yang ke burung, ke tanaman. Saya tanaman, Ustaz. Maka itu syirik juga. Yang kedua tadi udah jelas, Pak. Pertanyaan yang kedua kurang jelas. Tadi Ustaz menggambarkan bahwa Percaya gitu ya, meyakini surga. itu katanya kan syirik, Ustaz, katanya. Ya. Nah, Baik. Suara guru-guru. Nah, kami sebetulnya sudah senior ini, Ustaz. Urusannya dengan hobi gitu. Kami kebetulan bertanam bunga-bunga. Apakah itu juga masuk syirik? Ya. Makasih, Tan. Baik. Pertanyaannya bagus, Pak ya. Apa yang menyebabkan manusia itu bangkrut? Ya. Kan Nabi bertanya kepada para sahabatnya saat itu, atadruna maril muflis? Wahai sahabat-sahabatku semuanya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Salah seorang sahabat itu bertanya, menjawab, ya, salah seorang sahabat menjawab, al-muflis man la dirhama, man la malala wala dirhamalah. Orang yang bangkrut itu, wahai Nabi, adalah orang yang tidak punya harta dan orang yang tidak punya dirham. Bukan itu yang saya maksud, kata Nabi. Yang saya maksud orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang melaksanakan puasa, orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang yang melaksanakan haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi syatamahaza, tapi orang itu
suka menzolimi orang lain dengan lisannya, dengan kata-katanya, mencaci maki orang lain. Menzolimi orang lain dengan tangannya. Ya, tangan di sini maknanya bisa dipahami menzolimi orang lain dengan kekuasaannya, dengan kebijakannya, dan seterusnya. Dan dia belum sempat minta maaf kepada orang tersebut. Karena dalam Islam, ketika kita bertaubat dan kesalahan kita itu ada kaitannya dengan manusia, di samping kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terlebih dahulu mendatangi orang tersebut dan minta maaf. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang banyak ibadah mahdohnya, secara hubungan dengan Allah baik, tetapi secara horizontal, hubungan sesama manusia, dia punya masalah. Dia melakukan kesalahan, menzolimi orang lain, tapi tidak minta maaf. Misalkan punya hutang, belum sempat bayar. Oleh karenanya Nabi SAW sebelum mensolatkan jenazah, Nabi terlebih dahulu bertanya kepada para sahabatnya, apakah fulan si mayit ini punya hutang atau tidak. Itu penting supaya nanti di akhirat tidak menjadi orang yang bangkrut. Karena orang yang bangkrut itu awalnya dia adalah orang yang amal-amal kebaikannya lebih baik, lebih banyak ya, lebih banyak timbangannya daripada amal-amal keburukannya. Tapi saat akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang protes. Ya Allah, jangan engkau masukkan orang ini ke surga. Dulu orang ini pernah punya utang sama saya, tapi sampai sekarang belum bayar. Dulu orang ini pernah menjadi ya termasuk ketua RT, ketua RW, lurah, camat, wali kota atau bupati, gubernur, presiden, menteri. Dulu dia pernah menjadi pemimpin saya, tapi tidak adil ketika membagi bansos misalkan. Bansosnya dipotong. Misalkan begitu Pak, contoh aja ya. Dipotong. Mestinya saya mendapatkan 500 tapi dipotong, kecuali mungkin ada alasan-alasan yang ini ya. Itu contoh aja Pak, contoh aja. Dan dia tidak sempat meminta maaf kepada orang lain. Ditimbang lama kelamaan timbangan keburukannya malah lebih banyak. Akhirnya ya orang tersebut bangkrut lah Pak ya. Bahkan dosa-dosa orang lain ditimpakan kepadanya karena pahala yang dia terima itu udah nggak cukup digantikan dengan keburukan-keburukan yang dilakukannya kepada orang lain. Itu bangkrut. Akhirnya dia masuk neraka Pak. Oleh karenanya sebenarnya kalau kita punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mudah taubatnya Pak. Yang penting kita menyesalinya, beristighfar dan bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat nasuha gitu kan. Itu sudah selesai kalau kita punya dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita punya dosa, kesalahan kepada sesama manusia, sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendatanginya dulu, meminta maaf. Kalau kita sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan, itu kita sudah selesai dari tanggung jawab kita. Yang terpenting kita minta maaf dulu. Nah tadi yang pertanyaan yang kedua, yang tidak dibolehkan dalam Islam itu adalah meyakini sesuatu yang irasional, yang tidak bisa dibuktikan dengan pembuktian ilmiah Pak. Kalau ada suara burung itu kira-kira apa ilmiahnya Pak? Burung hantu. Itu ada suara burung tuh, itu maknanya apa itu? Kalau Nabi Sulaiman paham barangkali ya. Nah kadang
menafsirkan atau menginterpretasi surah burung itu kan kalau tidak punya ilmiahnya, bahkan itu dibuat-buat kadang-kadang kan, wah ini maknanya begini gitu kan, itu yang tidak boleh. Ya, makanya di situ ramalan cuaca itu dibolehkan karena berbasis ilmiah. Ilmu astronomi itu dibolehkan karena ada patokan-patokan ilmiahnya. Yang tidak boleh itu adalah ilmu cocokologi. Enggak ada parameter ilmiahnya, tidak ada ukuran-ukuran ilmiahnya, tapi orang percaya. Gimana menjelaskan? Nah, sesuatu yang ilmiah seperti ilmu astronomi, ya, ilmu yang terkait dengan misalkan kalender ya, kalender. Kalau pakai ilmu hisab itu Pak, 1000 tahun yang akan datang tuh udah ketahuan sebenarnya. Kalau pakai hisab, apa yang terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, 1000 tahun yang akan datang tuh udah bisa ketahuan. Itu kan ada parameter ilmiahnya, sehingga kita bisa diperbolehkan untuk meyakininya. Yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah suara burung, merasa sial, merasa tidak nyaman, merasa was-was karena ada mitos. Percaya kepada mitos yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, itu yang tidak dibolehkan dalam ajaran Islam. Dan termasuk perkara-perkara yang lain yang tidak ada sandaran ilmiahnya, Pak, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalaupun syirik itu syirik kecil, Pak ya, tidak sampai syirik besar begitu. Begitu Pak ya. Patokannya intinya kita mempercayai sesuatu yang tidak ada sandaran ilmiahnya. Ya, misalkan kita juga jangan sampai salah memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kan hanya beribadah kepada Allah, hanya minta pertolongan kepada Allah. Karena saya pernah mendengar kita tidak boleh meminta pertolongan kepada manusia. Dalam segala hal ini keliru. Maksudnya kita tidak boleh meminta pertolongan kepada manusia dalam perkara-perkara manusia tidak punya ilmunya di situ. Manusia nggak punya kemampuan di situ, malah kita datang kepada manusia. Tapi kalau kita minta tolong kepada manusia, tolong dong belikan apa gitu, belikan makanan, itu kan minta tolong juga, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita minta tolong kepada manusia, tolong sembuhkan saya, itu kan kata-katanya sudah nggak benar. Tolong sembuhkan saya, tapi tolong obati saya, semoga dengan pengobatan Anda menjadi wasilah kesembuhan saya. Ya, Andalah, misalkan kita berkata kepada dukun, Andalah penolong kami, Andalah satu-satunya yang menyembuhkan saya, tanpa Anda saya tidak akan sembuh, itu yang tidak tepat begitu kan. Jadi yang dilarang meminta pertolongan kepada manusia itu maksudnya adalah meminta pertolongan, meminta bantuan pada perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang bukan domain kemampuan manusia, yang bukan wilayah kemampuan manusia. Tapi kalau kita minta tolong, ya itu justru diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling meminta tolong, bekerja sama dengan orang lain dalam hal ketakwaan dan kebaikan, supaya jangan sampai disalahpahami secara tekstual gitu ya. Kita tidak boleh meminta pertolongan kepada manusia. Maksudnya sekali lagi adalah meminta pertolongan pada perkara-perkara yang bukan domain kapasitas dan kapabilitas manusia, bukan kemampuan manusia. Misalkan datang ke dukun ya, dan dia manusia itu kan tidak ngerti perkara yang gaib, kecuali ada bocoran dari jin-jin. Sementara berinteraksi dengan jin itu nggak boleh, ya, berinteraksi dengan jin itu tidak boleh. Begitu Pak ya, semoga jelas. Waktunya udah habis. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah Ustaz
atas ilmunya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga kepada jamaah yang bertanya, semoga bisa menjadi tambah ilmu, dan mudah-mudahan ini dibiasakan ya, ada dialognya setelah suruk itu 1 atau 2 orang gitu ya, jangan kebanyakan juga karena siang ya. Mudah-mudahan tadi ya, jadi itu Pak ya, kalau kita menikmati sebagai penikmat suara burungnya nggak apa-apa Pak, berarti bukan gitu. Yang tidak boleh itu adalah meyakini. Jadi istilahnya ada tiarah gitu ya dulu. Jadi orang dulu mungkin zaman jahiliyah itu kalau mau pergi itu ada pohon, burungnya larinya kemana gitu, arahnya kemana itu diikutin kayak gitu-gitu ya. Tapi sekarang mudah-mudahan zaman teknologi misalkan aja gitu ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.